Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Sri Asmarani ingin mempresentasikan analisis teks Serat Dwi Karana pada naskah kuno Jawa. Latar belakang masalah. Masyarakat Jawa mempunyai kebudayaan yang bernilai tinggi. Hasil peninggalan budaya Jawa itu jumlahnya cukup banyak. Peninggalan warisan budaya berupa peninggalan yang tidak tertulis, seperti petilasan-petilasan, candi-candi, dan peninggalan tertulis yang berupa naskah-naskah. Peninggalan kebudayaan Jawa itu masih dilestarikan keberadaannya sampai sekarang. Naskah Jawa merupakan peninggalan tertulis masyarakat Jawa yang sebagian besar masih berwujud naskah berhuruf Jawa dan Arab Pegon. Akan tetapi, sebagian naskah sudah dialihhaksarakan ke dalam huruf Latin. Naskah Jawa yang jumlahnya cukup banyak itu sebagian besar sudah dihimpun di perpustakaan dan museum-museum milik negara maupun yayasan swasta. Naskah yang lain disimpan sebagai koleksi pribadi yang masih tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Naskah mempunyai manfaat dan peranan yang bersifat universal. Artinya, isi naskah dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh siapapun dari berbagai kalangan maupun berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bergantung dari jenis isi naskah yang bersangkutan. Apabila naskah telah hancur karena umurnya yang sudah tua, misalnya akan kesulitan dalam melacak ajaran nenek moyang melalui naskah tersebut. Nah, rumusan masalah. 1. Bagaimana deskripsi naskah Serat Dwi Karana? Bagaimana transliterasi dan suntingan teks Serat Dwi Karana? Bagaimana terjemahan teks Serat Dwi Karana? Nah, langsung saja hasil penelitian deskripsi naskah Serat Dwi Karana. Nah, di sini terlihat jelas ya, ada judul, tempat penyimpanan di Perpustakaan Museum Sono Budoyo, nomor kodeks PBC 75, jenis teks prosa atau gancaran. Nah, yang kelima adalah bahasa. Bahasa yang digunakan adalah Jawa Baru atau ragam krama. Waktu penulisan. Assalamualaikum, saya Sylvia Sri Asmarani ingin memberikan kesimpulan terhadap analisis teks Serat Dwi Karana pada naskah kuno Jawa. Naskah Serat Dwi Karana merupakan naskah koleksi Perpustakaan Sono Budaya Yogyakarta. Naskah yang ditulis oleh Raden Pujaharja pada tahun 925 di Surakarta. Keadaan naskah tersebut masih relatif terawat, tulisannya jelas dan mudah dibaca. Suntingan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah suntingan edisi standar. Aparat kritik merupakan pertanggungjawaban ilmiah dalam penelitian naskah. Contoh kata aparat kritik dalam teks Dwi Karana. Kata cari tane. Nah, kata itu sebelum disunting, cari tane. Nah, setelah disunting berubah menjadi cari tane. Beda ya antara sebelum disunting dan setelah disunting. Nah, kata yang sebelum disunting, cari tane, huruf N-nya itu ada 2, double ya, cari tane. Nah, setelah disunting berubah menjadi cari tane, yang artinya ceritanya. Nah, yang kedua adalah sanepanipun. Itu sebelum disunting. Tetapi setelah disunting berubah menjadi sanepanipun. Beda juga ya antara sebelum disunting dengan setelah disunting, yang artinya adalah perumpamaannya. Baiklah, saya akan membacakan sedikit teks Dwi Karana beserta terjemahannya. Tumrap kauru jawi wonten piwulangipun makaten. Kang kudu kapracaya iku saka caritane wong kang mitulangi marang sirah. La makaten ingka kangge
wewoting kepercayaan juru ngarang. Nah, terjemahannya adalah bagi pengetahuan Jawa petuahnya demikian. Yang harus dipercaya itu dari cerita orang yang menolong kamu. Seperti itulah yang digunakan sebagai patokan kepercayaan penulis. Naskah-naskah Jawa merupakan hasil karya nenek moyang yang perlu diperhatikan dan dilestarikan karena memuat berbagai aspek kehidupan yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah kesimpulan yang telah saya sampaikan. Jika ada perkataan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.